Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di ini kelas 11 semester 4. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah APBN dan APBD. Tapi yang masuk untuk kelas hari ini adalah APBN. Sebelumnya saya ingatkan untuk kalian untuk tetap melaksanakan protokol COVID-19 agar kita selalu terjaga dari pandemi ini. Terima kasih. Kita mulai saja. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang sistematis. Intinya di sini harus sistematis dan terperinci, yang harus disetujui oleh DPR, yang berisi tentang rencana pendapatan belanja negara selama 1 tahun. Fungsi dari APBN ada 6 fungsi dari APBN. Yang pertama adalah fungsi otoritas. Fungsi otoritas berarti APBN berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh semua instansi yang ada di bawah naungan pemerintah. Yang kedua adalah fungsi perencanaan. APBN digunakan untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan pemerintah maupun instansi-instansi yang di bawah naungannya untuk melakukan kegiatan dalam 1 tahun. Yang ketiga adalah pengawasan. APBN dijadikan rujukan pengawas oleh negara apakah instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga yang ada di bawahnya sudah sesuai dengan kegiatannya, sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Yang keempat adalah alokasi. APBN diperuntukkan untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan perekonomian di suatu negara. Yang kelima adalah fungsi distribusi. Jadi APBN harus disebar ke daerah maupun ke lembaga departemen maupun non departemen sesuai dengan prinsip adil dan kepatutan. Jadi bukan sama rata, tapi adil dan kepatutan. Yang keenam adalah stabilisasi. APBN dipergunakan untuk menjaga stabilitas perekonomian di suatu negara. Misalnya, suatu negara pada saat ini terjadi pandemi COVID-19. Banyak perusahaan yang tidak mampu melaksanakan kegiatan usahanya, yang artinya nanti tidak mampu membayar pajak. Banyak pengangguran di sana. Maka disinilah fungsi pemerintah dalam menggunakan APBN menstabilkan keadaan perekonomian akibat misalnya bencana maupun akibat dari pandemi. Misalnya ketika ada pandemi, banyak orang yang tidak mampu mendapatkan penghasilan, maka pemerintah berhak untuk menggunakan APBN untuk subsidi bagi pengangguran baru. Yang ketiga adalah tujuan. Apa sih tujuan dibentuknya, disusunnya APBN? Sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam pelaksanaan kegiatan negara. Jadi dalam melaksanakan semua kegiatan negara harus dilakukan atau harus berpedoman terhadap anggaran yang sudah direncanakan oleh pemerintah, tidak boleh keluar dari pakem-pakem yang sudah ditetapkan oleh APBN. Yang keempat, ini yang agak panjang, tolong diperhatikan, sumber dan penggunaan APBN. Sumber yang pertama sumber APBN. Sumber APBN ada 3. Yang pertama adalah pajak, yang kedua non pajak, yang ketiga adalah hibah. Pajak yang masuk, pajak itu sebenarnya ada 2, ada pajak pusat, ada pajak daerah. Kalau pajak pusat itu masuk ke APBN, pajak daerah nanti masuknya ke APBD. Contoh dari pajak pusat contohnya pajak penghasilan. Jadi setiap warga negara yang berpenghasilan harus membayar pajak ke negara. Yang kedua PPN, dan ketiga pajak penjualan barang-barang mewah. Itu contoh saja. Yang kedua adalah non pajak. Pendapatan atau sumber dari non pajak contohnya ada
pinjaman maupun hutang itu dianggap sebagai sumber pendapatan, sumber pemasukan, meskipun nantinya akan dikeluarkan yang itu nantinya sebagai belanja negara. Yang selanjutnya adalah sitaan. Misalnya ada barang para koruptor, hasil dari korupsi, kemudian diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, barang-barang milik narapidana tersebut pasti akan disita oleh negara, dan sitaan itu termasuk pendapatan dari negara. Kemudian denda. Nah, contohnya misalnya ada wajib pajak yang telat membayar pajak, maka akan dikenai denda. Denda itu masuk ke sumber pendapatan negara dan lain-lain. Yang ketiga adalah hibah. Hibah ini sumber pendapatan negara yang sebenarnya paling sulit penentuan nilainya, karena hibah berasal dari pihak ketiga yang itu tidak ada kewajiban berapa besarnya, kemudian berapa pengembaliannya atau nilainya. Intinya hibah itu adalah pemberian tanpa syarat atau sukarela. Jadi hibah di sini hanya sebuah perencanaan yang menurut saya adalah perencanaan pendapatan yang paling sulit ditentukan besaran nilainya dan waktu pendapatannya. Yang kedua adalah sumber belanja negara. Belanja negara dibagi menjadi dua, belanja pusat dan belanja daerah. Belanja pusat ada belanja pegawai. Belanja pegawai ini belanja yang diperuntukkan untuk membayar honor atau gaji dari aparatur negara. Kemudian belanja barang. Belanja barang diperlukan atau dibelanjakan untuk keperluan ATK, misalnya keperluan kantor, keperluan perjalanan, keperluan kendaraan bermotor dan sebagainya. Yang ketiga adalah belanja modal. Belanja modal ada pengeluaran negara yang diperuntukkan untuk menambah atau membeli aset yang akan nantinya dimiliki oleh negara. Misalnya negara akan membangun pelabuhan, yang nanti pelabuhan itu akan diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, sekaligus yang nantinya akan ada akan ada iuran atau karcis lah yang akan dibayarkan untuk pemakaian dari pelabuhan tersebut yang nanti akan dijadikan pendapatan non pajak. Kemudian belanja bunga hutang. Nah, tadi di sana pendapatan salah satunya adalah dari hutang. Bunganya yang akan dibayar setiap bulan itu termasuk belanja bunga hutang. Yang kelima adalah belanja anak perusahaan. Belanja anak perusahaan ini adalah belanja negara yang diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya pelayanan terhadap masyarakat. Yang keenam adalah belanja hibah. Belanja hibah, belanja yang diberikan kepada pemerintah secara sukarela kepada warga negara maupun kepada negara asing. Ini sebenarnya fungsi dari belanja hibah ini untuk membangun hubungan baik antara negara satu dengan negara yang satunya atau negara lain. Yang ketujuh adalah belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial ini belanja yang dikeluarkan oleh negara karena ada kejadian-kejadian yang tidak semestinya terjadi. Misalnya terjadi bencana alam, gunung berapi meletus, seperti sekarang ketika ada krisis karena pandemi COVID-19, maka ada dana yang dikeluarkan untuk para masyarakat yang terdampak. Yang terakhir adalah belanja lain-lain. Belanja lain-lain ini adalah belanja cadangan risiko fiskal negara terhadap kejadian dalam satu tahun. Misalnya tiba-tiba harga minyak mentah naik di pasaran dunia, artinya tiba-tiba pula subsidi BBM maupun subsidi listrik dari pemerintah harus dinaikkan agar harga BBM maupun harga listrik di masyarakat itu tidak naik.
Kemudian ada belanja daerah. Belanja daerah ada belanja bagi hasil. Yang pertama, belanja bagi hasil itu adalah belanja atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah karena pemerintah daerah itu menyumbang pendapatan terhadap negara. Itu sebagian pendapatannya dikembalikan lagi kepada daerah sesuai dengan prestasi daerahnya. Yang kedua adalah dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk kegiatan-kegiatan yang prioritas nasional, yang itu letaknya ada di daerah. Misalnya pembangunan pelabuhan. Pelabuhan letaknya ada di Situbondo. Situbondo tidak mampu untuk membangun pelabuhan, maka diberilah dana oleh pusat untuk kegiatan daerah yang sebenarnya itu prioritas nasional. Yang ketiga adalah dana alokasi umum. Dana alokasi umum dana yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk kegiatan operasional sehari-hari atau pelaksanaan rutin dari pemerintah daerah. Misalnya suatu kabupaten tidak mampu untuk memenuhi semua gaji dari pegawainya atau semua pengeluaran dari kebutuhan dari suatu daerah. Yang dibutuhkan misalnya 2 triliun, sedangkan pemasukan asli daerahnya hanya 500 miliar, maka selebihnya itu dibantu oleh dana alokasi umum. Yang keempat adalah dana penyelesaian. Dana penyelesaian yang diberikan oleh pusat kepada daerah karena ada penyelesaian anggaran di pemerintahan daerah karena ada kejadian-kejadian khusus. Yang kelima adalah otonomi khusus. Dana yang diberikan kepada provinsi atau daerah yang memiliki status otonomi khusus, misalnya Papua, kemudian Aceh, Nangro Aceh Darussalam, karena provinsi-provinsi terus menyandang status otonomi khusus, maka ada dana yang lebih yang diberikan kepada 2 provinsi tersebut. Itulah sumber dan penggunaan APBN. Sekarang bagaimana cara menyusun APBN? Jadi menyusun APBN itu alurnya. Yang pertama dari departemen atau dari kementerian. Departemen. Tentunya masing-masing departemen punya anggaran masing-masing yang disusun oleh departemennya, oleh departemen tersebut, kemudian diajukan kepada Menteri Keuangan, Menku. Kemudian dirangkum oleh Menteri Keuangan, bisa direvisi, bisa dikurangi, bisa ditambah, dan disusun oleh Menteri Keuangan yang nantinya akan diajukan kepada DPR. Nah, DPR di sini fungsinya adalah menyetujui atau tidak menyetujui apa yang sudah disusun oleh Menteri Keuangan. Kalau disetujui, lakukan. Kalau tidak disetujui, sampai batas waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang, maka APBN itu yang berlaku adalah APBN tahun lalu. Nah, itu rumitnya penyusunan APBN. Kadang dari departemen sudah disusun, Menteri Keuangan sudah disusun, dalam DPR tidak disetujui. Karena ada sesuatu yang kurang pas dalam kehidupan bertata negara. DPR sering mempersoalkan alokasi dana dari pemerintah yang dipergunakan oleh pemerintah untuk kegiatan sehari-harinya atau kegiatan dalam bernegara. Yang protes DPR. Padahal terkadang kita tahu semua bahwa DPR itu fungsinya menyetujui. Kalau sudah disetujui, kenapa alokasinya kok diprotes lagi? Toh yang menyetujui kan adalah DPR. Yang boleh dilakukan oleh DPR adalah mengkritisi kebenaran dari penggunaan APBN tersebut. Tapi kalau alokasinya, maka DPR atau DPRD sudah tidak berhak lagi untuk mengkritisi kalau alokasinya, karena sudah disetujui oleh DPR itu sendiri. Nah, itu hanya gambaran yang sering terjadi di kehidupan bertata negara. Saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Untuk pertemuan selanjutnya, seperti biasa saya selalu menyediakan e-modul
yang harus Anda baca semua, dan nantinya akan saya beri tugas sebagai latihan maupun sebagai evaluasi dari bab ini. Saya cukupkan sekian, mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.